Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Kutuban. Baiklah, kali ini saya akan berbagi tentang mapel PKWU Prakarya dan Kewirausahaan khusus kelas 12 semester 2. Baiklah teman-teman semua, kita mulai saja ya. Di sini diambil judul usaha pengolahan makanan fungsional. Ya, saya akan bacakan dulu pendahuluannya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman makanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Makanan tersebut disebut makanan tradisional Nusantara yang juga memiliki fungsi sebagai makanan fungsional seperti bir peletok dari Betawi, bir peletok dari Betawi, wedang ronde, jamu beras kencur, peyem, tempe, tahu, acar, dan brem. Tahukah kalian dengan makanan fungsional? Ya, makanan fungsional merupakan makanan baik alami maupun yang telah diformulasi yang dapat meningkatkan kinerja fisiologis atau mencegah dan menyembuhkan penyakit serta gangguan kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada hakikat makanan fungsional, ya. Jadi, makanan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dasar bagi tubuh. Ya, berikutnya di sini ada jenis-jenis makanan fungsional. Makanan fungsional dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu berdasarkan sumbernya dan berdasarkan cara pengolahannya. Adapun berdasarkan sumbernya, makanan fungsional dibedakan menjadi makanan fungsional nabati dan makanan fungsional hewani. Makanan fungsional nabati adalah makanan fungsional yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, anggur, teh, dan sebagainya. Makanan fungsional hewani adalah makanan fungsional yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, susu, dan produk-produk olahannya. Nah, itu berdasarkan sumbernya. Sekarang berdasarkan cara pengolahannya. Makanan fungsional dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu makanan fungsional alami, makanan fungsional tradisional, dan makanan fungsional modern. Makanan fungsional alami adalah makanan yang tersedia di alam dan tidak mengalami proses pengolahan. Contohnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang dimakan segar. Makanan fungsional tradisional adalah makanan fungsional yang diolah secara tradisional. Contohnya tempe, dadi, dan sebagainya. Makanan fungsional modern adalah makanan fungsional yang dibuat secara khusus dengan menggunakan perencanaan dan teknologi khusus. Contohnya adalah makanan khusus untuk penderita diabetes, seperti diabetasol dan diabetamil. Produk ini mengandung serat dan senyawa fungsional lain yang dapat menurunkan respon gula darah sehingga sangat baik untuk penderita diabetes. Lanjut, kemudian komponen makanan fungsional. Komponen makanan fungsional dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu zat gizi dan non-gizi. Zat gizi dapat berupa zat gizi makro yang mempunyai efek fisiologis. Contoh, resisten starch atau asam lemak omega 3, atau zat gizi mikro yang jumlah konsumsinya melebihi rekomendasi konsumsi per hari. Komponen non-gizi contohnya adalah mikroorganisme atau bagian kimia dari tumbuhan. Komponen bioaktif dari makanan fungsional adalah zat gizi, yaitu asam amino,
beberapa jenis protein asam lemak tak jenuh ganda, vitamin, mineral, dan lain-lain. Non-gizi adalah serat pangan, prebiotik, probiotik, fitoestrogen, fitosterol, dan fitostanol, polifenol, dan isoflavon, gula alkohol, bakteri asam laktat, dan lain-lain. Lanjut, pembuatan makanan fungsional, ya. Pembuatan makanan fungsional, jadi produk makanan dapat dibuat menjadi fungsional dengan menggunakan beberapa pendekatan. A. Menghilangkan komponen yang diketahui atau diidentifikasi, ya, atau diidentifikasi menyebabkan efek merugikan saat dikonsumsi. Nah, di sini ditambahkan ya anak-anak, atau diidentifikasi menyebabkan efek merugikan saat dikonsumsi. Yang B, meningkatkan konsentrasi komponen yang secara alami terdapat dalam bahan makanan sampai pada kadar dapat menghasilkan fungsi yang diinginkan. Contohnya, fortifikasi dengan zat gizi mikro untuk mencapai konsumsi harian yang lebih tinggi dari rekomendasi asupan yang dianjurkan. Berikutnya yang C, menambahkan komponen yang tidak umum terdapat pada sebagian besar bahan makanan. Tidak selalu berupa zat gizi makro atau zat gizi mikro. Mohon maaf, ini zat ya, bukan zat. Zat gizi mikro, namun mempunyai efek yang telah terbukti menguntungkan. Contohnya, vitamin non-antioksidan dan atau prebiotik fruktan. Oke, sampai sini dulu teman-teman yang bisa dijelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan untuk mata pelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Sampai sini dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.